Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dua sudut pandang, kembali lagi jumpa untuk video kali ini. Dan di video ini kita akan mendengarkan langsung atau pengakuan yang lugas dari sang debater Rudy Yohanes, ya, di mana Rudy Yohanes ini mengatakan perbedaan orang yang mu'alaf dan perbedaan dari orang yang menjadi murtadin. Kalau di dunia apologet, orang menjadi mu'alaf atau dari Kristen pindah ke Islam, itu dia ingin mendapatkan sebuah hidayah, ya, atau hidayah yang turun dari Allah kepada umatnya. Sedangkan bagi orang yang murtad dari Islam ke Kristen, itu biasanya diiming-iming karena apa? Harta, uang, dan wanita. Begitu. Nah, untuk kejelasannya, dengarkan saja pendapat dari Rudy Yohanes berikut ini. Saya nggak bohong. Coba kalian lihat. Loh, kita bicara aja, ya katakannya tidak, katakan tidak, selebihnya dari setan. Setiap ada komal, ada orang di situ mengaku mau menjadi Kristen, semua bersenang itu. Di mana biar kami ongkosi, di mana biar nanti kami kasih ini kasih. Dan begitu ada satu contoh siapa kemarin yang akhirnya balik lagi Islam. Lina Wijaya waktu itu yang ikut ambil bagian sama bom-bom. Betapa senangnya mereka. Apa yang terjadi? Dikasih laptop, dikasih si Rashid, bukan si Rashid, siapa namanya? Dikasih laptop, dikasih uang dia, la alahuna. Siapa namanya, lupa aku. Ya. Maaf ini dulu ya. Kalian boleh ambil ini nanti menjadi PT. Di dalam dunia maya, maaf ini. Kalau ada orang dari Islam mau menjadi Kristen, masuk ke room Kristen dan mau menjadi Kristen, ini akan ditawari, dijanjikan kesejahteraan. Coba lihat kalian semua. Tapi kalau ada orang dari Kristen mau menjadi Islam, di room saya sudah saya buktikan hari ini, tak ada satupun yang menjanjikan kesejahteraan, malah mengatakan penderitaan. Dah, biar kalian sadar. Kalau di room si Suma bagaimana? Saya nggak tahu ya. Pernah nggak dijanjikan sesuatu? Saya nggak tahu. Karena pernah orang mau di situ, saya nggak tahu. Tapi kalian lihat malam ini, tak satu orang pun menjanjikan sesuatu. Kalau mereka mau bisa nggak? Bisa. Tinggal mereka kontak aja Donditan. Donditan itu apa yang nggak dikasih sama aku? Kalau aku mau jadi mualaf. Donditan itu orang kaya, bro. Bukan orang miskin, bukan ecek-ecek. Jangankan itu, telepon aja si Zumpret. Banyak uangnya itu, tinggal transfer berapa mau Korudi. Sedangkan aku nggak masuk Islam pernah mau ditransfernya uang. Tapi apa aku bilang? Nggak Zoom. Jadikanlah itu momen bersejarah dalam hidupmu bahwa aku pernah mengorbitkan kau, aku bilang. Masih ada WA-nya, masih ada nggak ya? Nanti ku cari. Dulu pernah aku tunjukkan kan. Paham kalian ya? Kita harus sadar. Aku bukan membela Islam, enggak tuh. Bukan membanggakan biar aku dapat koin, enggak. Sekalipun aku menderita saat ini, kan aku bilang aku menderita. Aku ingin membukakan kepada kalian beberapa perbandingan agar otak kalian encer, cerdas. Paham? Mungkin sudah ada yang naik 20 orang. Pokoknya lebih dari 10 lah. Tak satu pun ada yang menjanjikan aku akan mensponsori kau berangkat ke Mekah. Nggak ada, kawan. Itu biar tahu kalian. Malah dikatakan, kau nanti masuk, kau menderita, sedangkan kau aja nggak masuk Islam, udah dihina-hina, dimaki-maki. Tapi Oten sadar nggak? Nggak sadar. Kenapa? Bahwa Oten ini, nggak pun orang pindah agama, suka kali menghujat kawan sendiri, kawan seiman. Suka kali mematikan karakter kawan seiman. Itulah Oten. Bukan Kristen ya, Oten. Itulah herdernya ditipu. Sampai hari ini mereka nggak bertobat-tobat. Ini mau aku tunjukkan, ku buka, ku bongkar sama kalian. Inilah karakter manusia.
Mereka tidak langsung bilang, oh iya bang, cepat bang, nanti ku ini. Cobalah kalian lihat kalau orang ada bilang, saya mau masuk Kristen. Pantang enggak, di mana kau tinggal? Begini begono. Oh nanti kami ini kan. Berbeda kawan. Entahlah karena saya yang bilang, saya nggak tahu. Entahlah karena di room saya. Tapi kalian sudah menyaksikan, dari sekian yang naik, tak satu pun menjanjikan kepada saya hidup yang layak. Berangkat ke sini dapat ini, dapat, tidak ada. Makan mereka mengatakan, ngeri kalau kau ikut bang, berat. Sedangkan kau belum pindah ke Islam aja, sudah dimaki, dicaci oleh saudara seimanmu yang mengaku saudara seiman. Memang brengsek. Saya katakan, orang Kristen sudah bergeser menjadi oten, brengsek semua. Yang memaki saya yang brengsek semuanya. Kalau nggak memaki, masih ini. Mana lebih banyak yang memaki atau tidak? Kalau presentasenya saya tunjukkan di Facebook saya, lebih banyak yang memaki awalnya. Sekarang udah berkurang. Makanya itu tugas saya terus-menerus memberi pengertian kepada kalian, ditonton semua orang. Tingkah laku kalian seperti binatang. Rekam, sampaikan. Tingkah laku pengikut seri seperti binatang. Kutekan itu. Siapa saja yang menyinggung seri, wah, herdernya. Sekarang kalian lihat kawan. Dari semua tadi yang naik, tak ada satupun yang menawarkan duniawi sama saya, nggak ada. Kenapa mereka hanya bicara surgawi, bicara ajaran ini? Beda dengan oten, duniawi didepankan, surgawi belakangkan. Makanya itu kalian nggak tahu diri, nggak tahu malu. Sekarang sudah bergeser. Orang Kristen yang dulu mengutamakan surgawinya, sekarang enggak. Duniawinya. Paham ya? Itu biar kalian tahu. Tapi kalau kata orang, nggak mungkin Abang Rudi mu'alaf misalnya. Ya kalian percaya aja sama Tuhan kalian. Masa kalian nggak bisa percaya sama Tuhan? Kan dia bisa membolak-balikkan hati. Ya kita mana tahu. Hanya Tuhan yang tahu kan. Kita nggak tahu kawan. Kenapa saya bilang kita nggak tahu? Kurang hebat apa? Pendeta. Siapa pendeta yang top ya? Udahlah, Moko Ginta kurang hebat apa itu? Dia memang betul pendeta, betul katanya. Cuman disangkal dia pendiri STT segala macam, kurang hebat apa? Kenapa bisa dia sampai murtad? Kurang hebat apa lagi ada pendeta-pendeta yang mengaku pendeta sampai murtad? Kalian harus berpikir kawan. Jangan kalian nggak berpikir enteng-enteng aja. Karena sudah muak melihat tingkah laku kalian yang bangga dengan menghujat-hujat agama lain. Kalian kira nggak berpengaruh? Berpengaruh kawan. Berpengaruh. Hati-hati kalian. Makanya aku bilang sekali-sekali kurangilah. Bukan sekali-sekali. Kurangilah menghujat. Biar orang lihat, oh ini Kristen itu ya. Jangan sampai kayak kata siapa, Mahatma Gandhi ya. Aku suka Kristusmu, tapi aku nggak suka Kristenmu. Paham ya? Makanya dari tadi kalian dengar apa bilangnya? Ya kami memuliakan Yesus. Mereka suka sama Yesus, tapi tak suka sama Kristenmu. Pahami. Tokoh dunia aja sampai ngomong gitu. Saya suka Kristusmu, tapi tak suka Kristenmu. Ada nggak anjing-anjing Aedes ini apa? Binatang-binatang Aedes di sini paham apa yang kusampaikan mulai dari awal sampai sekarang, apa yang dipertonton? Nggak paham. Kenapa? Dia pengikut si DO 2 kali, otaknya jadi nggak ada, buntu. Bagi mereka kalau menghujat baru ini. On kan? Pan saya tidak perlu menghujat. Saya kalian lihat apa yang terjadi. Ada yang mengatakan, ya kau punya kelebihan jadi bisa minum kencing. Memang fakta satu-satunya umat di muka bumi ini. Tapi bapak tadi bilang apa? Ada syaratnya. Gunanya apa? Untuk obat, untuk ini. Ada nggak di dalam kitab orang Kristen misalnya? Kalian lihat. Silakan buka. Satu peristiwa atau satu kejadian orang minum kencing hewan. Itu nggak ada. Banyak lagi tadi ya. Ada yang ini segala macam. Ada yang lawak-lawak. Ada yang ini. Tapi satu yang harus kalian ketahui kawan, tak satu pun sampai saya berapa jam ini bicara, 1 jam 56, ku buat 2 jam ya biar 4 menit lagi.
tak satu pun yang menawarkan sama saya, wow, Sang Debater atau Rudiones, nanti kau akan kami berangkatkan umroh ya. Umroh itu bisa, gak harus antri. Habis itu nanti kau haji ya. Ada nggak yang menawarkan? Tidak ada, kawan. Tapi menawarkan apa? Bang, di dalam Islam itu begini, bahasa Arab aku nggak ngerti ya. Entah apa dibilangnya, saya nggak ngerti. Artinya ini bang, ini segala macam. Itu yang ditawarkan, kawan. Bukan berangkat umroh, berangkat. Sehingga apa? Mereka tidak membuat orang ngiler untuk mengikuti Islam gara-gara mau berangkat wisata, enggak, kawan. Untuk apa diberangkatkan kau umroh? Untuk apa kau diberangkat haji? Pulang dari haji, pulang dari umroh, kau balik ke Kristen. Bisa enggak? Bisa, itu ajazi. Buat apa? Makanya mereka tawarkan. Malah dibilang, jangan bang, jangan. Jangan kau ikut Islam bang. Sedangkan di Islam aja kau udah dimaki-maki. Siapa yang memaki? Kristen. Ngeri enggak? Ngeri. Apalagi kalau aku masuk Islam. Bukan hanya makian, mungkin dibawa bom molotov di bumi, dilempari. Ya. Oke kawan-kawan, udah pas 2 jam. Oh 3 menit lagi. Kita cukupkan 3 menit. Biar pas 2 jam. Mulai dari hari ini dan seterusnya, kawan. Berpikirlah kalian waras. Berpikirlah kalian lurus. Sudah aku pertontonkan. Ternyata tak satu pun orang Islam menawarkan aku untuk diberi uang, untuk diberi donasi, untuk diberi koin, untuk diberi ini, agar aku mau terbujuk untuk masuk Islam. Tidak, kawan. Mereka sekarang sudah mulai cerdas. Gak seperti Oten, makin on. Yang dulunya cerdas zaman-zaman aku, sekarang makin on. Cobalah nanti ada pancing kalau nggak percaya kalian. Masuk ke room Kristen terus jadi, bang aku mau masuk Kristen lah bang. Aku lihat pengajaran abang bagus gini-gini. Tapi gimana lah bang ya, aku terbatas. Oh tenang kau, nanti ada yang menghubungi, pasti ada itu. Dan WA pertama orang itu, abang tinggal di mana? Kami bisa membantu. Apa mau yang saya bantu? Ini, itu, ini. Makanya kadang jadi sasaran empuk, kawan. Oke. Dikasih ini, habis lari. Kasih ini, habis lari. Lebih dan kurang mohon maaf. Dan ini adalah fakta yang harus kita dengarkan dan memang agak menyakitkan bagi orang Kristen. Tapi itulah fakta yang tidak bisa kalian tolak. Mengenai, kan saya bertanya, jika saya mualaf, biarlah urusan itu urusan daripada Allah SWT yang dikatakan membolak-balik hati. Jangan kalian paksa. Paham ya? Kalau ada orang menjadi mualaf itu karena Allah yang membolak-balikkan hati. Dan sudah dibilang tadi, untuk memasuk Islam tidak ada paksaan. Untuk keluar, tunggu dulu. Nantilah, masuk aja dulu kita pikirkan ya. Oke, sekian dan terima kasih. Sampai jumpa. Salam dari Sang Debater. Tuhan Yesus baik. Haleluya. Amin. Ya, sahabat dua sudut pandang. Dengan menggebu-gebu Rudi Yohanes atau Sang Debater menjelaskan sebetulnya yang terjadi di dunia Kristen seperti itu. Mereka merangkul, kemudian kalau ada orang yang murtad, dia akan diberi bantuan, apa yang dibutuhkan, apa yang diinginkan. Tapi setelah itu ditinggal. Beda dengan mereka yang mualaf. Mereka akan kita ajari bagaimana cara sholat yang benar. Kita kasih bantuan juga, kita bimbing mereka untuk menjadi bisa mandiri. Ya, jadi di Islam memang tidak ada paksaan. Karena semua itu karena hidayah dari Allah itu susah. Tidak semua orang bisa mendapatkan hidayah. Beda dengan mereka yang murtad. Mereka kebanyakan terinspirasi atau terinisiatif karena duniawi. Harta, jabatan, wanita. Ya, mereka diiming-iming dengan makanan ringan, sembako, dan uang. Tapi setelah itu mereka ditinggalkan begitu saja. Jadi apa yang dikatakan Sang Debater betul, karena dia sendiri orang Kristen. Demikian sahabat dua sudut pandang. Sampai ketemu lagi untuk video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.